selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema ketika Tuhan berkata tidak, yang akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Ibu PDM Dra Magdalena Caroline da Costa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, mari kita membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapak untuk hari ini, hari yang sekali lagi Kau adakan bagi kami. Terima kasih ya Bapak untuk sepanjang hari ini atas pimpinan-Mu, perlindungan, pemeliharaan, dan penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Dan juga terima kasih untuk kesempatan yang sekali lagi Bapak berikan kepada kami pada malam ini, sehingga kami bisa berkumpul kembali dalam kelas Sema Adonai dalam keadaan sehat untuk kembali belajar tentang kebenaran firman-Mu. Ya Bapak, biar kiranya selalu ada pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kelas pembelajaran kami. Dan berkati saya yang menjadi moderator malam ini ya Tuhan, mampukan saya untuk bisa memimpin kelas pembelajaran ini dengan baik. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar. Mampukan juga mereka untuk dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Berkati juga internet dan perangkat yang kami pakai saat ini untuk keberlangsungan kelas pembelajaran kami ini, sehingga tidak ada satu kendala pun yang dialami oleh internet dan perangkat-perangkat kami selama pelajaran berlangsung. Dan yang terutama berkatilah hamba-Mu Ibu Magdalena yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini. Urapi setiap perkataannya ya Tuhan dan berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga Ibu Magdalena dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkati juga kami semua yang berada di dalam kelas ini maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti mendengarkan di live tunda. Kiranya Bapak juga memberikan hati dan pikiran kami dengan terang Roh Kudus-Mu dan juga hikmat daripada-Mu sehingga kami mampu menangkap pengajaran yang disampaikan oleh Ibu Magdalena dengan pemahaman yang baik dan benar juga sesuai dengan kehendak-Mu. Dan materaikan firman ini dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, jadikan rema sehingga kami selalu mampu mengingatnya dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami dan kepada sesama, dan terutama kami juga dapat mewartakannya kepada sama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi pembelajaran kelas kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kelas pembelajaran, seperti biasa kita akan melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami, Ibu Magda ya. Sebentar Bapak Ibu. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Ibu Pendeta Magdalena Caroline da Costa, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Magdalena Caroline da Costa, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, 17 Juli tahun 1973. Orang tua, Pendeta Christopher Abraham da Costa dan Pendeta Ineke Victorine Lydia I. Gunawan. Status pernikahan, menikah dengan Pendeta Daniel Albertus Vincentius, sarjana teknik. Dikaruniakan 2 anak. Dan tergabung dalam Virtuous Life Indonesia untuk menjangkau lebih banyak wanita agar dipulihkan dan dimuridkan. Pada tahun 2004, sempat tinggal di Sydney, Australia, untuk merintis cabang Bethany Sydney yang kini dilanjutkan oleh rekan lain. Pendidikan, tahun 1994, Sarjana Pendidikan, Universitas Widya Mandala, Surabaya, Keguruan Bahasa Inggris dan Seni. Tahun 2019, Magister Sains, studi untuk konselor. Lanjut, Certified Coaching dan Mentoring untuk Trauma Healing.
Tahun 2024, Magister Divinitas MDiv, ACOM, Asia College of Ministry, Australia. Saat ini sedang menyelesaikan doktor teologi di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, serta studi di Israel Bible Center Institute. Pengalaman kerja dan pelayanan, bidang pendidikan dan terapi, tahun 1996 sampai tahun 2002, mengajar di sekolah YPPI dan Santo Henricus. Tahun 1996 sampai sekarang, menjadi terapis anak autisme di CA Center. 10 tahun terakhir lebih berfokus pada terapi privat. Tahun 2012 sampai tahun 2016, mendirikan sekolah Royal Family untuk anak-anak kurang mampu. Tahun 2004 sampai sekarang, mengajar di Dayspring Theological University, Texas, Dallas di Indonesia. Bidang konseling dan mentoring. Tahun 2019 sampai sekarang, tergabung di Virtuous Life Indonesia sebagai pemimpin, pelatih, dan mentor. Tahun 2020 sampai sekarang, tergabung di Blessing Counseling sebagai konselor. Tahun 2021 sampai Mei tahun 2024, asisten admin dan akademik di Blessed Bible College Online, Bali. Tahun 2022 sampai sekarang, asisten di Asia College of Ministry, Australia di Indonesia. Bidang pelayanan dan misi, tahun 2004 sampai tahun 2006. Bekerja sebagai terapis lansia di Panti Jompo, Sydney, Australia. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan pedesaan di JJP Ministry. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung sebagai fasilitator dalam pelayanan wanita bijak. Tahun 2010 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa Priscilla Aquila dalam bidang pujian dan penyembahan. Tahun 2017 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan peniup shofar Kota Surabaya. Tahun 2018 sampai sekarang, tergabung di pelayanan wanita Sungai Sukacita Ministry bersama Evangelis Indri Pardede. Tahun 2021 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa House of Blessing. Ya, baik. Tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Ibu Magdalena Caroline ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum mulai pembelajaran, seperti biasa saya menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam, Ibu Magda. Malam. Magdalena Caroline ya. Gimana Ibu kabarnya? Luar Puji biasa. Tuhan. Semoga sehat selalu. Amin. Iya, baik Ibu Magda. Ini malam temanya menarik nih Bu, ketika Tuhan berkata tidak. Nah, saya ingin tahu Ibu ini mengenai apa. Baik ya Ibu Caroline, saya persilakan segera waktu dan tempat kepada Ibu untuk mengajar kami. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Aling. Selamat malam Bapak Ibu, selamat malam yang ada di YouTube juga. Selamat malam terutama yang ada di Zoom. Baik, malam hari ini kita akan belajar mengenai ketika Tuhan berkata tidak. Saya izin untuk share screen sebentar ya. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Ya, sudah Ibu. Sudah terlihat ya. Dipersilakan. Baik. Nah, kira-kira Bapak Ibu ya, waktu Bapak Ibu membaca judul atau tema yang terlihat di layar Bapak Ibu masing-masing saat ini, apa yang muncul di benak Bapak Ibu? Sama seperti yang tadi Bu Aling bilang. Kira-kira apa nih ya? Gitu. Ketika Tuhan berkata tidak, ini apa maksudnya ya? Mau kemana ya? Gitu. Kira-kira apa yang muncul nih? Ya, silakan Bapak Ibu yang sudah dikasih ke host bisa langsung menjawab ya. Silakan.
Nah ini, saya Bu ya, Ah, saya dulu yang silakan. jawab. Iya. Ketika Tuhan berkata tidak ini, saya berpikirnya ketika mendengar judul ini adalah jawaban doa ya Ibu. Betul tidak? Ya, Iya, Tuhan mengatakan tidak itu pada jawaban doa kita. Kalau saya mengartikannya, judul ini eh, berkata tidaknya itu pada saat kita berdoa, Bu. Dijawab apa tidak gitu. Nah, ya silakan Bapak Ibu yang lain silakan untuk berpartisipasi. Jika Tuhan berkata tidak, maksudnya kalau jika doa yang kita panjatkan itu belum waktunya untuk kita terima gitu. Ataukah memang bukan yang terbaik untuk kita gitu. Sama kan halnya dengan kayak orang tua, anaknya minta motor, anak kecil gitu kan, kayak misalnya umur 10 tahun minta motor. Kan otomatis kan orang tuanya bilang tidak karena itu kan berbahaya. Mungkin akan berkata menunggu gitu. Ya, iya. itu Ibu Erni. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Ya, shalom. Ya, Shalom. silakan Pak Yumbuk. Ya. Saya ketika saya lihat ini Bu, saya tertunduk. Dan saya enggan untuk angkat kepala begitu. Kenapa tuh Pak Jadi Ibu? ketika Tuhan berkata tidak, ya mungkin ada yang lebih penting yang Tuhan mau di dalam hidup saya begitu. Sehingga Tuhan berkata tidak. Makanya saya tidak berani angkat kepala begitu. Saya mau merenungkan harusnya bagaimana dan apa gitu. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih. Coba satu lagi. Ada? Ya. Ini Ibu Heti, silakan Pak Adi Gusman, silakan Pak Daniel Simon untuk memberikan pendapatnya. Ya, Ibu Heni, Ya, monitor Bu. Ya, silakan ya, Bu. kalau saya berbeda Bu, bukan mengenai doa ya Bu ya. Saya itu dulu pernah bergumul tentang untuk kembali kepada tempat ibadah saya yang lama. Kenapa? Karena saya sudah ada teman-teman di sana, social life saya sudah di sana kayaknya berat sekali untuk meninggalkan. Jadi waktu itu Tuhan sudah bicara sama saya melalui buku bacaan saya seperti waktu itu saya baca buku bahwa anak ayam, anak burung elang dipiara oleh si ayam. Anak-anak elang ini jadi akhirnya nggak bisa terbang, Bu, gitu. Kemudian saya pernah baca lagi buku itu yang waktu itu Tuhan udah berbicara sama saya mengenai kutu loncat, Bu. Di dalam toples, dia dikasih, dia ditutup, dia lompat-lompat, dia udah batasnya sampai batas tutupnya itu. Nah, waktu tutup toplesnya dibuka, dia lompat juga sampai sebatasnya itu aja gitu. Jadi dia nggak bisa keluar gitu, nggak bisa terbang. Nah, pada sampai satu waktu saya itu mendapatkan penglihatan di tempat kerjaan saya. Jadi saya selagi kerja di dapur, ada hasrat saya ingin sekali menyembah Tuhan pada saat itu. Saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Nah, di saat waktu saya memuji dan menyembah Tuhan itu, di situ Tuhan menampakkan diri kepada saya, tangannya yang besar sekali itu, saya ada di dalam tangannya, gitu. Kemudian kepala saya itu ditarik, jadi saya ditunjukkan di dalam gereja, di mana saya, yang Tuhan mau saya untuk pergi gitu kan. Jadi intinya, waktu dikata Tuhan berkata tidak itu, saya masih melawan, Bu. Saya masih kena tenggang manusia, tenggang perasaan gitu.
Nah, sampai saya mendapatkan pernyataan itu. Nah, setelah saya mendapatkan pernyataan itu, saya nggak menolak lagi. Saya kata, oh berarti Tuhan sudah berkata saya. Tidak, ya saya harus melangkah. Itu Bu, dari saya. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjut dulu ya. Ketika Tuhan berkata tidak, kita coba baca dulu satu nats di Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Oke, Bu. Matius 11 ayat yang ke-6 ya, Bu? Ya. Ya, sebentar. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Iya. Terima kasih, Bu Ali. Iya, sama-sama ya, Bu. Bapak Ibu, kira-kira kenapa ya? Kaitannya apa ayat ini dengan judul atau tema yang kita mau bahas pada malam hari ini? Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Dengan ketika Tuhan berkata tidak. Biasanya sih orang kalau sudah maksudnya doanya tidak dijawab, biasanya kan orang jadi kecewa dan dia meninggalkan Tuhan kan. Itu dia. Terima kasih, Bu. Ya, kebanyakan orang, bahkan mungkin saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini pernah mengalami hal ini. Pada waktu doa kita tidak dijawab, pada waktu apa yang kita inginkan tidak kita terima, kita jadi kecewa, kita jadi nggak enak hati, kita jadi marah, kita jadi uring-uringan sama Tuhan. Kenapa sih kok nggak dikasih Tuhan? Kalau kita mau lihat lagi di sini, di Matius ini sudah dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Firman sudah mengingatkan kepada setiap kita bahwa berbahagialah ketika kita tidak kecewa dan menolak Tuhan. Berarti apapun kondisinya, apapun situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun itu mungkin menyakiti hati kita, membuat kita ada di dalam satu tekanan yang sepertinya Tuhan saya sudah tidak mau, misalnya sudah seperti itu, kita tetap menjadi orang-orang yang tidak kecewa dan tidak menolak Tuhan. Tapi yang menjadi masalah dan yang sering kali kita lihat, banyak kali yang kita lihat, terlalu banyak orang yang menjadi kecewa, bahkan menolak Tuhan pada akhirnya. Kadang-kadang mungkin tidak seperti yang tadi Bu Heni bilang, tidak fokus kepada kita sedang berdoa atau meminta sesuatu kepada Tuhan. Tapi ketika satu permasalahan muncul dan kemudian yang bikin masalah itu dalam tanda kutip adalah baik itu mungkin pengerja gereja, full-timer gereja, atau bahkan gembalanya, atau sesama orang Kristen juga, itu yang akhirnya membuat kita menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Kita lihat di sini, sebetulnya yang salah siapa? Tuhankah atau manusianya? Seringkali kita salah menempatkan ya. Jadi
Mari kita semua belajar bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apa yang mungkin menjadi keinginan kita, kerinduan hati kita, doa kita, pergumulan kita, ketika itu sampai di satu titik, dan kemudian Tuhan bilang, no, saya berdoa, saya berharap semoga setiap kita yang mendengar tidak menjadi kecewa dan tidak menolak Tuhan. Sebetulnya apa yang seharusnya kita mengerti pada waktu Tuhan bilang tidak. Yang pertama kita melihat bahwa Tuhan itu dia memiliki satu kekuasaan yang tidak terbatas. Dan kita semua sebagai orang-orang yang percaya, kita diminta, kita harus memahami siapa sih Tuhan itu. Kalau kita lihat Ayub pasal yang ke-25, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, dikatakan Tuhan itu memiliki kekuasaan dan kedamaian. Tuhan juga memiliki satu pasukan tak terhitung dan memiliki terang. Tidak ada manusia yang benar di hadapannya. Manusia adalah berengah atau ulat di hadapannya. Nah, bahkan dikatakan kalau kita mau lihat di Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, di situ dikatakan, sebab rentang pikiranku bukanlah rentang pikiranmu dan jalan-jalanku bukanlah jalan-jalanmu. Nah, hal ini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu punya satu perspektif yang jauh lebih luas, lebih dalam dibandingkan dengan pemahaman yang kita manusia ini miliki. Karena itu, pada waktu Tuhan berkata tidak, baik itu kepada permohonan ataupun harapan daripada seseorang. Sebetulnya kalau kita memahami siapa dia, dari sisi Tuhan, kita akan bisa mengambil mungkin satu sisi yang dia lihat begini. Ini adalah tindakan kasih yang sebetulnya memiliki satu tujuan untuk melindungi setiap manusia atau setiap anak-anaknya dari jalan yang dia tahu bahwa itu tidak sesuai sama rencana yang dia punya buat hidup kita sebagai anak-anaknya. Apa yang Tuhan pikirkan itu jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan. Kita melihat, kita merancangkan mungkin baru sampai di titik ini nih. Tetapi yang Tuhan pikirkan, yang Tuhan rancangkan itu sudah jauh di depan. Pernah tidak? Mungkin seperti pengalaman gitu ya. Bapak Ibu mengalami pada waktu mungkin kepingin sesuatu, lalu Tuhan bilang jangan ya atau tidak. Tapi
kita sebagai manusia karena kita punya keinginan. Saya mau kembali mengingatkan sebentar bahwa ingatlah bahwa manusia ini diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Jadi sekalipun Tuhan ketika dia berkata tidak, kita masih punya kehendak bebas di mana saya mau melakukan ini, saya suka, terserah Tuhan mau bilang enggak apa-apa. Nah, ada yang seperti itu. Saya mungkin mau cerita dulu ya. Saya ini terbiasa kalau saya mau keluar rumah, kalau saya mau pergi kemana-mana, saya pamit gitu. Nah, begitu juga dengan bapak saya. Satu kali waktu itu SMA. Nah, salah satu dari sahabat saya, kami bertiga itu, dia ceritanya mau pindah ke luar kota. Jadi malam itu ceritanya dia ada persekutuan di rumahnya, itu untuk semacam perpisahan gitu. Jadi saya ini sebelum berangkat saya doa. Gitu. Tapi saya bukan yang terus doa tutup mata apa enggak. Saya cuma bilang, Dad, aku mau pergi ya. Boleh ya ke tempatnya, nama teman saya itu Yeni gitu. Mau ke tempatnya Yeni nanti karena dia habis ini kan sudah mau pindah keluar kota gitu. Pada waktu saya bicara seperti itu, saya doa seperti itu, ada suruh begini, jangan. Saya ngototnya apa? Lu besok itu dia udah berangkat. Kalau saya enggak pergi sekarang, saya nggak ketemu lagi loh. Jangan. Percaya nggak Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bu Aling, saya pergi atau enggak? Pergi, Bu. Betul Bu Aling, saya pergi Bu Aling. Saya tetap ngotot, saya pergi. Nah, saya tetap pergi. Pada waktu saya berangkat, saya jemput teman saya yang satunya, baik-baik saja. Kami sampai di rumah teman saya yang mau pindah ini, kami ya pokoknya sampai selesai acara, fine, semuanya baik-baik saja. Tapi yang tidak baik-baik adalah pada waktu pulang. Tapi apakah saya mengerti apa yang akan terjadi pada waktu pulang? Enggak. Tapi apakah Tuhan mengerti apa yang terjadi pada waktu saya mau pulang? Tahu ya Bu Aling ya? Tahu, Bu. Nah, itulah kenapa Bapak bilang jangan. Jadi pada waktu pulang, saya kan mau antar teman saya yang saya jemput tadi. Ini yang terjadi. Hari itu adalah hari Kamis. Kenapa saya ingat itu hari itu adalah hari Kamis? Karena hari itu adalah ada doa malam di gereja tempat saya beribadah. Jadi saya berpikir ketika saya setelah pulang dari rumah teman saya akan langsung ke gereja, saya akan ikut doa malam. Jam 10 malam. Nah, tapi yang terjadi adalah pada waktu saya antar teman saya di tengah jalan, waktu kami mau masuk gang, tiba-tiba ada kendaraan itu cepat banget. Saya enggak tahu itu kendaraan tiba-tiba muncul gitu ya. Dan dia hantam kendaraan saya. Dan yang terjadi adalah apa?
kami jatuh, dan ini, urat kaki saya tuh putus, dan saya sempat nggak bisa jalan hampir 3 bulan. Kira-kira ketika tadi Tuhan bilang tidak, Dia tahu bahwa saya pasti ngotot untuk pergi. Dan sebetulnya Bapak saya itu dia enggak suka ketika melihat saya sampai mungkin kesakitan dan tidak bisa jalan. Karena setelah kejadian itu, jadi begitu motor saya jatuh, saya terpelanting, saya itu cuma langsung gini, ampun ya Tuhan. Nah, ngerti ya Bapak ya? Saya tahu saya salah, saya langsung minta ampun. Tapi gini, terlambat gitu sudah terjadi. Tapi saya tahu bahwa saya tidak bisa menyalahkan dia karena ketika tadi saya berdoa pamit untuk pergi, dia sudah bilang jangan gitu. Nah, ini yang terjadi. Jadi karena saya tahu posisi saya salah, saya tidak menyalahkan. Tapi akibatnya adalah apa? Saya nggak bisa jalan, Bapak Ibu. Ketika saya selama sakit itu, akhirnya saya itu belajar berjalan itu seperti kayak anak bayi yang barusan belajar jalan itu loh ya. Jadi kayak titah lagi gitu. Merambah di tembok, pegangan gitu. Saya mikir, ya tersiksa sekali. Itu saya minta ampun sama Tuhan. Ternyata ada banyak hal waktu Tuhan itu bicara tidak, itu kita harus melihat bahwa Dia itu memiliki satu kekuasaan yang lebih dibandingkan setiap kita manusia. Dan pada waktu Dia berkata tidak, sebetulnya itu karena Dia cinta sama setiap kita. Masalahnya, seringkali karena kehendak bebas kita itulah itu yang membahayakan setiap kita. Nah, kalau saya tadi memberi contoh mengenai bahwa oke, saya salah dan saya tidak menyalahkan Tuhan. Kira-kira Bapak Ibu punya nggak pengalaman? Tuhan bilang enggak, tapi Bapak Ibu pada akhirnya saat melakukan dan terjadi sesuatu hal yang tidak Bapak Ibu inginkan dan akhirnya Bapak Ibu menyalahkan Tuhan. Apakah ada pengalaman yang seperti itu? Mari silakan. Ada nggak? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, kalau kalau saya ya Bu ya. Saya ya Bu, Bu Iya, Magnet ya dulu. Kalau saya Bu bukan saya, bukan diri saya, tapi pengalaman ini dialami oleh pasangan saya, suami saya sendiri ya Bu. Jadi eh, dia tidak mentaati yang seharusnya ditaati ya. Jadi dia mengikuti keinginan dia sendiri gitu, dan hasilnya memang buruk Bu. Gitu. Jadi saya tahu mungkin hati nuraninya juga sudah mengatakan ya jangan Bu ya seperti itu. Tapi dia melakukan juga gitu. Akhirnya hasilnya buruk dan dia menyalahkan Tuhan. Bu. Nah itu pasangan saya yang mengalami. Nah jadi saya sharingnya di sini seperti itu dan itu kalau saya lihat ya Bu dari kita sudah salah terus kita nggak sadar, kita menyalahi Tuhan, wah itu apa ya namanya, ibarat seperti masuk padang gurun, wah itu lama itu Bu prosesnya untuk keluar dari situ, bener, bener Ibu, itu kayak dihajar abis gitu, bukan oleh Tuhan ya Bu ya, tapi oleh kesalahan kita sendiri, Ya, gitu yang saya lihat begitu. Seperti itu Bu, terima kasih. ya, Ya, terima kasih Bu Ali. Ya, eh, itu salah satu contoh ketika kita tetap bersikeras
melakukan apa yang menjadi keinginan kita pada saat Tuhan bilang tidak. Padahal kalau misalnya Tuhan mau gitu ya, kamu tuh mungkin dia udah gemes gitu misalnya sama setiap kita gitu, mungkin kita dijewer, kita kan, memangnya kamu tuh siapa gitu ya. Kan udah dikasih tahu nih di Ayub. Kita ini cuma ulat di hadapannya. Tetapi seringkali karena kita punya yang namanya kehendak bebas itu tadi, kita jadi merasa, kan aku suka, aku mau, kenapa enggak? Mari kita belajar. Ada banyak hal-hal yang akhirnya akan membuat setiap kita menyadari ternyata ya, dia adalah Allah yang luar biasa, dia adalah Allah yang besar, yang punya kekuasaan, yang sebetulnya pada waktu dia bilang tidak, seharusnya kita taat. Kita melangkah lagi ya. Pada waktu Tuhan berkata tidak, untuk sesuatu yang kita inginkan, doakan, rindukan, gumulkan, dan dia bilang enggak. Sebetulnya dia punya satu tujuan. Kenapa? Seperti yang tadi yang pertama saya bilang, karena Tuhan itu punya tujuan untuk melindungi setiap kita anak-anaknya. Karena apa? Dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Nah, pada waktu dia bilang jangan, dia bilang tidak, kita jadi menyalahkan, kita jadi marah, kita jadi enggak suka. Sehingga seperti yang tadi Bu Eni bilang, kadang-kadang kita tuh akhirnya apa? Ada yang dah gak Tuhan-Tuhanan lagi, gak gereja-gerejaan. Padahal kalau kita mengerti, pada waktu Tuhan bilang enggak, ini. Pada waktu itu Tuhan mau Tuhan mau supaya kita itu mengembangkan karakter dan kepribadian dari setiap kita. Kenapa? Karena satu penolakan, bukan ini kita bicara bukan penolakan dari manusia ya, tapi kita bicara tentang waktu Tuhan bilang enggak. Itu sebetulnya Tuhan sedang memfasilitasi suatu proses refleksi dan introspeksi yang mendalam kepada hidup kita, diri kita, di mana untuk setiap kita bisa kembali merenungkan apa yang menjadi motivasi dan tujuan dari hidup kita. Nah, dalam hal ini, satu penolakan itu tidak hanya menjadi titik yang namanya membuat kita jadi kecewa, tapi juga bisa menjadi satu kesempatan untuk kita lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita mulai mengandalkan Dia. Coba kita buka di Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-4. Roma 5, pasal 5 ayat yang ke-3 dan ke-4 ya Bu ya? Ya. Oke, bentar. Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji,
dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Ya, makasih. Paulus bilang di sini bahwa ketika kita ada di dalam satu penderitaan itu akan menimbulkan atau menumbuhkan satu ketekunan, dan dari ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji, yang berarti bahwa dari setiap penolakan, dari setiap no yang dari Tuhan, tidak yang dari Tuhan, itu akan memberikan satu peluang pertumbuhan karakter dan kepribadian masing-masing kita di saat kita mau terus bertekun. Karena ketika kita bertekun, ketika kita terus akhirnya mulai mendekat, kita tahu bahwa semakin kita dikuatkan, kita jadi orang yang tidak mudah diombang-ambingkan. Kita jadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Semakin tekun, semakin kokoh. Nah, itu yang akan terus terjadi dan terus tumbuh di dalam kehidupan kita. Sehingga setiap karakter-karakter itu muncul saat Tuhan berespon tidak atas apa yang kita mau. Sekalipun mungkin kadang-kadang kita berpikir, kenapa sih kok enggak ya Tuhan? Memangnya apa yang akan terjadi sama saya ketika saya melakukan ini? Kadang-kadang kita bertanya. Tapi kita melihat bahwa Tuhan itu kembali ke nomor satu tadi. Dia tahu segala sesuatu karena dia itu Allah yang memiliki satu kekuasaan yang lebih. Dan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rencanakan itu jauh melebihi. Karena itu setelah lewat ketekunan, lewat tahan uji ini, dan karakter kita, kepribadian kita semakin berkembang, semakin kuat di situ, akhirnya kita bisa melihat bahwa segala sesuatu pada waktu dikatakan tidak, itu sebetulnya Tuhan lakukan untuk apa? Untuk kebaikan setiap kita. Karena itu Roma 8 ayat 28 katakan bahwa Allah itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang mengasihi. Ketika orang mengasihi Tuhan, maka kita akan dengar apa yang dia mau. Dia bilang enggak, oke, enggak. Dia bilang jalan, kita jalan. Kita sering baca yang namanya ayat ini. Kita suka sekali waktu dia untuk kebaikan kita. Tapi pada waktu kita berdoa dan kemudian Tuhan bilang enggak, kita lupa loh ayat ini. Iya apa iya? Ya benar Bu. Kita suka baca ayat ini, bahkan mungkin jadi ayat hafalan buat setiap kita. Tapi pada waktu kita mungkin berdoa, minta, mohon akan sesuatu, bergumul akan sesuatu, dan Tuhan bilang tidak. Kita lupa bahwa apa yang dia bilang tidak itu sebetulnya untuk ini. Untuk kebaikan setiap kita. Yang kita lihat adalah, ini aku mau Tuhan. Ini yang aku inginkan. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang terpanggil sesuai dengan rencana.
jawaban Tuhan kadang-kadang memang bikin kita apa ya? Saya setiap mungkin kalau kita berdoa, kalau kita sudah terbiasa dengar apa kata Tuhan, kita akan oke aja. Tapi ketika kita suka sekali memaksakan apa yang menjadi keinginan dan kehendak kita melihat bahwa ini Tuhan itu enggak ngerti apa-apa. Tuhan itu enggak tahu apa yang aku mau. Padahal dari dulu kan aku sudah minta ini. Yesaya 55 ayat yang ke-8 itu bilang begini sampai ke-9. Bahwa rancanganku itu bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalan. Karena apa? Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalan dan rancanganku dari rancangan. Tuhan mau kita belajar bahwa pada waktu Dia berkata sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan, sebetulnya itu untuk kebaikan setiap kita. Dia tidak mau kita sakit, Dia tidak mau kita terluka, Dia tidak mau kita menderita untuk sesuatu yang seharusnya memang tidak kita perlu jalani. Tapi karena ketidaktaatan kita akan menuruti no tadi. Hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak sesuai dengan yang kita mau. Justru itulah yang terjadi sama kita. Lalu, setelah untuk kebaikan kita, kira-kira apa lagi? Waktu Tuhan berespon tidak sama kita, apa sih yang mau Tuhan nyatakan sama kita? Dia mau menyatakan bahwa ternyata pada waktu mungkin kita sedang ada di dalam satu titik terendah kita, pada waktu kita mungkin ada di dalam di lembah, dan kemudian kita berdoa, tapi Tuhan diam dan berkata tidak. Sebetulnya di situ Dia mau menunjukkan bahwa dalam kelemahan, sekalipun kamu sepertinya nggak mampu, sepertinya kamu tidak bisa, justru disitulah kuasa Tuhan jadi sempurna. Di sini mungkin sepertinya paradoks ya, di tengah-tengah keterbatasan, kelemahan manusia, tetapi tiba-tiba kuasa Tuhan dan kasih Tuhan itu dapat muncul dengan cara yang luar biasa, dan itu seharusnya kita bisa melihat bahwa ternyata Tuhan itu bisa bekerja melalui kekurangan kita. Karena justru di situ, lewat kekurangan, lewat kelemahan, Dia mau menunjukkan kekuasaannya sebagai Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa itu tadi, melalui hidup kita.
Karena kalau kita mau jujur, kita manusia, titik lemah kita itu banyak, Bapak Ibu. Baik dari segi fisik, emosional, maupun spiritual. Paulus mencatat di 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan begini, tetapi ia berkata kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kelemahan sering menimbulkan atau memunculkan perasaan ketidakberdayaan dari manusia kita, manusiawinya kita. Tapi justru pada waktu itu ketika kita mengizinkan Tuhan dengan jawaban tidak itu tadi, dan kita mengizinkan dia bekerja, kita lihat bahwa kuasanya itu betul-betul bisa dinyatakan secara maksimal dalam hidup kita. Karena kuasa Tuhan itu akan bisa terwujud di dalam kelemahan yang manusia itu miliki. Waktu kita betul-betul tidak berdaya, pada waktu kita betul-betul tidak mampu melakukan apa-apa, di situ Tuhan akan muncul, ya. Dan kita bisa lihat bahwa ternyata Allah yang kita sembah itu luar biasa kerennya. Kekuasaannya itu tidak tergantung dengan kemampuan dan kekuatan yang manusia miliki, tetapi dia akan memunculkan satu kesanggupan yang ini bukan kita gitu, tapi ini Allah. Gitu. Sehingga pada waktu kita bisa melewati satu lembah, kita bisa melewati satu gelombang, kita bisa melewati satu keterpurukan. Tapi di situ pada waktu kita maju satu langkah di depan lagi, di situ kita bisa melihat bahwa ini Tuhan, bukan saya. Ini Tuhan, bukan aku. Kalau aku tidak mungkin bisa ada di sini. Nah, itu yang Tuhan mau tunjukkan pada waktu dia berkata tidak. Sekalipun mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Mari kita mau belajar. Kalau tadi dibilang dari Roma pasal yang ketiga tadi, bahwa dari ketekunan akan menghasilkan karakter, karakter akan menghasilkan pengharapan, tahan uji, kemudian akhirnya kita bisa memunculkan satu kekuasaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan itu muncul saat apa? Kita ada di titik lemah kita. Kita lihat bahwa ternyata dalam kelemahan
kuasa Tuhan itu sempurna, itu sangat apa ya, benar-benar nyata terjadi waktu kita mau taat. Waktu Tuhan bilang tidak, kita bersetuju dengan Dia. Karena kita manusia seperti yang tadi saya bilang. Kehendak bebas itu kadangkala menghancurkan setiap kita. Jadi mari kita semua belajar lewat respon Tuhan terhadap apa yang kita mau dengan berkata tidak. Ternyata ada banyak hal yang Tuhan mau tunjukkan lewat perkataan tidak tadi. Bahwa Dia mengasihi kita. Bahwa lewat kelemahan itu ternyata kuasanya jadi sempurna. Apa yang Dia katakan waktu Dia bilang tidak, sebetulnya Dia lakukan itu untuk kebaikan kita. Ternyata itu untuk supaya karakter kita semakin berkembang. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa ternyata waktu kita manusia bilang bahwa dalam kelemahan, si Paulus ini bilang bahwa dalam kelemahan kuasa Tuhan jadi sempurna. Ternyata di 2 Korintus 12 itu ayat yang ke-7, di situ kita juga bisa melihat bahwa ada doa yang Paulus sedang minta kepada Tuhan. Dan itu tidak dikabulkan, itu tidak diberikan. Akhirnya Paulus bilang apa? Ada duri di dalam dagingku. Cuman yang untungnya adalah apa? Yang terpenting adalah kasih karunia-Nya. Sekalipun tidak dijawab, tapi yang terpenting adalah kasih karunia-Nya. Karena di dalam kelemahan itu tadi, kuasa Tuhan jadi sempurna. Jadi kalau mungkin kita memiliki duri di dalam daging kita, dikarenakan doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan, dan dibilang no, kita mau bersetuju dengan itu. Karena kita tahu bahwa ternyata kalau kita bersetuju, justru kelemahan itu tadi, kasih karunia yang Tuhan punya di dalam hidup kita itu akan membuat kuasanya jadi sempurna dalam kelemahan kita. Kita lihat. Dan lewat ini semua, akhirnya kita menjadi semakin bergantung kepada Tuhan. Apa hubungannya ya? No dengan pentingnya ketergantungan pada Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita mengalami yang namanya penolakan, sebetulnya kita diingatkan sama Tuhan bahwa kita tidak boleh bergantung kepada apa yang menjadi keinginan pribadi kita. Tapi kita diajar untuk menyerahkan diri kepada yang namanya kehendak Tuhan. Apakah kita punya contoh nyata
bagian daripada Yesus. Waktu dia mungkin memberikan jawaban tidak kepada setiap kita, lalu kita, Mbok sekali-sekali iya gitu loh Tuhan. Gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, Yesus sendiri kita lihat memberikan satu teladan yang sempurna pada waktu di Getsemani. Jikalau mungkin. Tidak ada perkataan harus ya Tuhan ya. Pokoknya aku mau ini ya Tuhan. Yesus memberi contoh pada waktu dia berdoa kepada Bapaknya. Jikalau mungkin, biarkanlah cawan ini lalu daripada. Apakah berhenti di situ? Enggak. Tetapi bukan kehendakku, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di sini kita lihat bahwa sisi manusia Yesus, dia memiliki satu keraguan untuk menjalani apa yang sebetulnya sudah jadi destininya. Tapi kita mau melihat bahwa ternyata tidak hanya keraguan-keraguan, tetapi juga kepingin ngomong enggak gitu ya. Ada penolakan. Tapi Yesus tidak hanya berhenti sampai di situ. Dan pada akhirnya dia melangkah lebih dalam lagi. Dia memiliki satu pemahaman dan akhirnya menerima apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Dan inilah teladan yang Yesus sedang ajarkan bagi setiap kita. No dari Bapa itu membuat Yesus merasa tertolak. Itu kita bisa melihat bahwa kesedihan Tuhan, stres yang paling berat yang manusia miliki. Kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah bicara ini tentang The Way to Calvary ya. Di mana pada waktu itu peluhnya itu sampai jadi darah. Nah, kita lihat bahwa kenapa kok bisa? Karena itu dia sudah mencapai tingkat stres yang paling tinggi. Manusia biasa kalau dia ada di bawah titik belum sampai di seperti yang Yesus alami. Di bawah itu kebanyakan manusia sudah jadi gila. Tapi kita melihat bahwa untuk supaya setiap kita manusia
bisa menerima keselamatan, kebebasan, kelepasan dari dosa, dan menerima pengampunan, kita melihat bagaimana Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk taat pada waktu Bapa bilang tidak. Tadi Bu Erni bilang dan memberi contoh yang bagus ya. Kalau kita punya anak, anak kita mungkin masih usia 10 tahun, 12 tahun kah, kita tidak akan membiarkan anak-anak kita itu mungkin bawa mobil sendiri, kemudian bawa mobil itu setir ke jalan raya atau naik sepeda motor, setir sepeda motor gitu ya, naik lalu pergi. Kenapa? Karena usia mereka masih belum cukup dan belum diperbolehkan. Mereka belum punya SIM, jadi mereka masih belum boleh. Hanya orang tua yang istilahnya mungkin supaya bisa dilihat sayang gitu ya. Jadi waktu anaknya minta ya dikasih aja. Bukan sayang sebetulnya justru. Makanya Tuhan selalu memberi itu tepat pada waktunya. Dia selalu kalau bagi kita kok nggak nyampe-nyampe ya gitu. Tapi ternyata waktu kita itu bukan waktunya Tuhan juga. Karena itu kita melihat bahwa ternyata 1 detik dari waktu yang mungkin jadi deadline yang kita miliki, kurang 1 detik. Bagi Tuhan itu sudah cukup loh. Gitu. Tapi bagi kita udah empot-empot, kita udah, aduh, kok belum dijawab-jawab ya. Karena itu bagaimana kita bisa memahami dan melihat kenapa Tuhan bilang enggak sama kita. Kenapa Tuhan bilang tidak sama apa yang kita minta. Karena terkadang apa yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang Dia mau. Atau belum waktunya. Atau Dia mau menunjukkan kepada kita seperti yang tadi Bu Heni bilang bahwa ini loh, ke tempat yang ini loh. Jangan jadi kutu loncat, jangan loncat sini, loncat sana. Di sini loh. Nah, misalnya begitu. Kita harus mulai belajar memahami siapa Tuhan yang kita sembah. Bagaimana Dia dengan segala kekuasaannya, dengan segala pemikiran yang Dia punya, dan bahwa kita lihat ternyata penolakan Tuhan atas setiap apa yang kita mau tidak selalu buruk hasilnya. Tapi kita manusia itu memang susah atau sulit untuk diminta menunggu. Kita kepinginnya cepat. Kita kepinginnya instan dari apa yang kita minta. Di Yakobus pasal yang kedua sampai ayat yang keempat, 2-4. Yakobus 1 ayat 2-4.
Yakobus bilang bahwa ketika ada pencobaan, itu adalah kesempatan untuk setiap kita bisa bertumbuh dewasa dalam iman. Kalau kita bisa melihat dari sisi Tuhan, maka kita akan jadi satu pribadi-pribadi yang bisa menikmati satu pertumbuhan yang Tuhan mau. Dan kita bisa berespon dengan benar pada waktu Tuhan bilang tidak. Kita nggak jadi seperti anak kecil yang tantrum, yang wah nggak karu-karuan karena Tuhan bilang enggak. Atau jangan. Seperti tadi yang Bu Aling bilang bahwa waktu pasangannya bilang Tuhan mendapatkan satu jawaban tidak dan akhirnya marah pada Tuhan. Kita bisa lihat bahwa hasilnya tidak ada yang bagus. Apakah Bapak Ibu punya satu pengalaman waktu Tuhan bilang tidak, tapi Dia memberikannya mungkin pada waktu kita sudah lupa apa yang kita minta. Kita mungkin sempat kesel sama Tuhan kok nggak dikasih ya, gitu. Sampai akhirnya kita lupa. Tapi justru pada waktu kita sudah melupakan, Tuhan beri. Pernah enggak Bapak Ibu punya pengalaman seperti itu? Pernah, Bu. Saya dulu ya, Bu. Pernah, dan itu lama loh, Bu, baru dikasih. Itu lama, Bu, baru dikasihnya. Berapa lama Bu Aling? 40 tahun, Bu. Iya, jadi itu sebenarnya keinginan masa kecil saya ya, Bu ya. Jadi dulu saya pernah melihat anjing tetangga yang bagus, Bu, yang turunan ras gitu ya. Nah, itu kan saya memang suka sama binatang anjing ya, Bu. Nah, pada saat itu kan tahu sendiri, Bu, binatang anjing yang ras itu kan mahal ya, Bu. Sekarang juga mahal ya kan. Nah, itu saya pernah berdoa pada Tuhan, saya bilang, Tuhan, aku mau anjing seperti itu gitu, tapi aku nggak bisa beli gitu pada saat itu ya, Bu ya. Lalu lama sampai aku udah usia kepala 4 ya, Bu ya. Aku baru mendapatkannya, Bu. Sampai aku udah lupa, keinginan itu udah hilang. Tiba-tiba ada jadi dari bos aku sendiri ya, Bu, dulu aku kan kasih kerja. Itu dia punya temen, nah temennya ini punya anjing rasnya beranak, Bu, cakep anjingnya. Dikasih ke aku, aku padahal udah lupa itu, Bu. Keinginan itu dulu 40 tahun yang lalu, tapi Tuhan jawab sekarang, Bu. Itu aku alamin sendiri. Dan anjing itu masih bersama dengan saya, Bu, sampai sekarang. Puji Tuhan, Kak, Betul. kesayangan keluarga. Iya. Iya. Iya, Ya, karena cakep banget. Iya. Begitu, Ibu. Yang saya alami. betul. Iya. Kenapa kok waktu itu pada waktu masih kecil sampai berdoa kepingin tapi nggak dikasih? Tuhan melihatnya mungkin apa? Masih belum bisa melihara. Kira-kira Betul. betul nggak? Betul. Betul, Ibu, betul. Nggak tahu Iya. caranya, Pak. Karena apa? Namanya anjing ras berarti ada banyak tuh pernak-perniknya. Mesti Betul. divaksin lah, mesti dibeginikan lah, ABC banyak banget. Iya. Betul ya? Betul. Nah, waktu masih kecil, nggak mungkin Bu Haling bisa melakukan itu. Akhirnya yang repot siapa? Mungkin papa mamanya seandainya waktu itu dikasih. Iya. Kan? Nah, Eh, Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk memberi. Betul. Tapi kita manusia ini suka memaksakan sesuatu. Betul ya? Jadi Iya, Bu. Betul. kadang-kadang ketika kita dengar jawaban tidak dari Tuhan, itu bikin hati kita tuh rasanya
kenapa sih gini aja kok? Nah, kan suka ya, gini aja kok enggak boleh. Padahal lo cuma anjing, misalnya begitu. Padahal lo cuma ini, padahal lo. Nah, seringkali kita bilang seperti itu. Tapi apa yang tadi Bu Aling cerita, sampai kita mungkin sudah lupa apa yang kita minta. Iya, betul, Bu. Tapi justru Ingitan itu sudah lupa. Nah, itu justru kayak jadi seperti, terimanya kayak terima gimana gitu pada waktu itu Ya, Bu Aling ya pasti ya. surprise, Bu. Aku kayaknya gitu. Akhirnya kita kayak dapat apa ya, harta karun gitu ya. Karena apa? Ini kan jadi kayak gitu. Duh, ini loh aku berapa, ampun waktu aku umur berapa. Nah, itu kan pasti tuh kayak waktu itu ngomongnya, aku lo minta ini tuh dari umur mungkin 8 tahun mungkin ini ya. Itu terus tiba-tiba baru 40 tahun kemudian, bisa bayangkan Bapak Ibu ya. Sesuatu yang sudah kita tidak pikirkan, kita bahkan mungkin ya itu tiba-tiba karena apa? Kita sudah siap untuk menerima. Seperti contoh pasangan yang menikah. Berdoa, tetap nggak dikasih anak. Saya punya teman itu sampai 10 tahun lebih, hampir 15 tahun, baru akhirnya setelah mereka menyerah. Dalam artian, ya sudah Tuhan, kalau memang Tuhan belum percayakan. Nah, perkataan itu kadang-kadang itu yang Tuhan tunggu. Ketika kita mulai berserah sama Tuhan. Artinya kita sedang membiarkan Tuhan yang mulai bekerja. Dan perjalanan selama mereka menunggu, berdoa, itu kan ada macam-macam tuh yang terjadi pasti. Teman saya sempat marah sama Tuhan. Aku baik-baik loh Tuhan. Kondisiku sehat, suamiku sehat. Kami punya pekerjaan yang cukup sehingga ketika kami punya anak seharusnya oke. Tapi itu apa yang kita lihat dan apa yang kita pikirkan. Bukan apa yang Tuhan lihat dan Tuhan pikirkan tentang kita. Tuhan itu sangat tahu kapan, di mana untuk Dia menjawab dan memberikan doa. Apa yang kita doakan, apa yang kita minta. Sehingga pada waktu kita mendapatkan itu sama seperti yang dialami oleh Abraham waktu mereka Abraham dan Sarah berdoa minta anak, bahkan sampai akhirnya mereka sudah ya sudahlah, usia sudah 90 dan 100 tahun, dari mana? Orang waktu saya mengandung anak yang terakhir pada usia 35, dokter sudah bilang cukup rentan ya, dalam artian karena usianya sudah usia yang nggak muda lagi gitu. Jadi betul-betul harus dijaga, betul-betul harus Nah, kalau kita tidak belajar untuk menantikan apa sih yang Tuhan mau sebetulnya dari Dia, nggak kasih yang aku minta. Kenapa kok dibilang jangan? Kenapa kok dibilang tidak? Kenapa orang lain minta kok dikasih? Kok aku enggak? Dari 1, 2, 3, 4, 5 kita bisa melihat. Kita harus tahu siapa yang
Tuhan yang kita sembah, kekuasaannya sangat luar biasa. Dan dia mau supaya setiap kita melihat lewat perkataan tidak, ternyata Tuhan sedang mendidik setiap kita untuk karakter kita, kepribadian kita, itu bisa berkembang. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa waktu kita terpuruk karena jawaban Tuhan yang tidak itu tadi, ternyata Tuhan sedang mau menunjukkan kekuasaannya. Dan karena lewat itu, Tuhan mau melihat hidup kita ini terus bergantung sama Dia. Karena tidak mudah. Tapi yang Tuhan mau melihat adalah bagaimana respon hati kita di saat Dia bilang, tidak anakku. No, jangan. Saya percaya Bapak Ibu punya banyak pengalaman di dalam hal ini. Ini mungkin pembelajaran yang biasa, tetapi suka kita sepelekan dan suka kita lupakan. Ternyata jawaban tidak dari Tuhan itu sedang mendidik setiap kita untuk jadi pribadi-pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Pentingnya menunggu, pentingnya taat, pentingnya bersetuju dengan Tuhan. Punya hati yang rela. Itu ternyata semakin hari ketika itu terus bisa kita lakukan, itu hasilnya luar biasa. Apa yang tadi dialami Bu Aling itu sebetulnya akan jadi satu pembelajaran yang harusnya menggairahkan bagi setiap kita bahwa ternyata iya ya 40 tahun baru Tuhan jawab. Dan jawabannya pun dengan cara yang memang bukan dengan apa yang kita pikirkan. Tadi Bu Aling sudah menyebutkan bahwa kalau anjing ras sekarang pun nilainya mahal sekali. Tetapi cara Tuhan apa? Loh, kan lucu toh? Iya. Itu yang kita harus mengerti dan kita harus belajar bahwa ternyata lewat menunggu hasil dari kita, ya weslah Tuhan. Sekalipun mungkin di awal kita sempat marah, kita sempat kenapa sih kok Tuhan kok ngomong nggak boleh. Tuhan tuh yang paling tahu gitu ya. Apa sih yang ada di dalam hati kita? Bahkan mungkin orang yang paling dekat dengan kita pun kadang-kadang nggak ngerti. Tapi Tuhan itu sangat tahu. Gitu. Dan dia tahu waktu yang paling tepat buat kita. Kalau Bu Aling diberi pada waktu dia berdoa di awal, saya percaya bukan Bu Aling yang bisa memelihara, mencintai nih apa yang dia minta, sekalipun mungkin dia suka. Tapi saya yakin bahwa usia Bu Aling pada waktu itu belum cukup mengerti bagaimana cara merawat anjing dengan baik. Hasilnya mungkin bisa aja anjing itu mungkin jadi sakit sehingga terus. Nah, Tuhan mungkin melihatnya jauh sampai di situ. Kalau anjingnya mati, Bu Aling jadi
nangis-nangis mungkin jadi tambah nyalain Tuhan. Nah, mungkin nggak Tuhan mau itu. Bener. Semua itu bisa terjadi gitu. Betul. Tuhan melihat sampai di situ. Tapi kita kan enggak. Iya. Nah, karenanya 40 tahun kemudian baru dapat. Di situ Yang kita saya kagum ya, Ibu, yang saya menemukan. kagum. Tuhan Betul. tidak lupa, Bu. Itu Yes. dia, Oh iya. tidak lupa. Dia tidak lupa, Bu. Itu saya Ya. sampai, ya Tuhan, Kau tidak lupa doaku Kita 40 yang tahun yang lupa kan. lalu. Iya. Ya, kita yang Luar sampai biasa. lupa apa yang kita minta dan doa. Dia itu sangat kenal setiap kita. Bayangin ya Bapak Ibu, ada berapa banyak orang umat manusia yang ada di muka bumi ini, tapi dia sangat mengenal masing-masing daripada kita. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan, keinginan dari Bapak Ibu dan saya. Kalau belum diberi hari ini, bisa bulan depan, bisa 1 tahun lagi, 10 tahun, 40 tahun seperti Bu Aling, atau bahkan mungkin sebelum kita masuk di 2x1. Tapi Tuhan jawab, kita tidak pernah tahu Bapak Ibu. Tapi di situ Tuhan mau mengajarkan bahwa saat dia berespon tidak akan semua yang kita minta dan doakan, itu karena cinta dan kasihnya pada setiap kita. Dia tahu apa yang paling baik untuk hidupmu dan hidupku. Dia tahu apa yang paling cocok waktu yang paling tepat untuk kita mendapatkan sesuatu itu. Karenanya mari lewat ini semua. Bagaimana kita bisa memahami jawaban Tuhan. Ini akan merupakan satu menjadi refleksi bagi setiap kita atas Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 ini. Supaya janganlah kita menjadi menolak Tuhan. Jadi orang-orang yang pada akhirnya kita menolak. Karena itu Yakobus mengajarkan, karena lewat itu semua kita semakin bertekun. Paulus bilang kita semakin dikuatkan melalui kelemahan kita bisa melihat kekuasaan Tuhan nyata. Di sini kita belajar, waktu Tuhan berespon tidak, sebetulnya itu adalah ini. Merupakan satu berkat, satu blessing buat setiap kita. Kalau Bapak Ibu tadi dengar, waktu saya bilang, saya boleh ya pergi ya. Dan dia bilang enggak. Kalau saya nurut, itu akan jadi blessing sebetulnya buat saya. Tapi karena saya tetap pergi, saya memang mengalami apa yang namanya sampai tidak bisa berjalan. Tetapi selama 3 bulan itu pula, saya menikmati apa yang namanya begini. Menikmati waktu saya dengan Tuhan, ketergantungan saya kepada Tuhan, dan akhirnya saya bisa semakin mengerti, oh, apa sih yang dia mau. Sekalipun melalui sakit yang harus saya jalani. Tapi kita bisa melihat, no daripada Tuhan, sebetulnya adalah berkat bagi setiap manusia. Mari kita belajar
untuk bisa menikmati ini semua, bahwa ternyata tidak selalu kata tidak yang merupakan respon daripada Tuhan atas doa-doa setiap kita, atas pergumulan kita. Itu adalah bencana buat kita. Itu adalah satu kegagalan buat kita. Ternyata enggak. Tapi no yang daripada Tuhan itu adalah berkat. Itu adalah blessing yang Tuhan sedang siapkan bagi setiap kita. Kalau bukan sekarang, pada waktu yang sudah Tuhan tetapkan, yang tepat bagi setiap kita, di mana kita sudah siap untuk menerimanya, maka Dia akan memberikannya. Nah, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk menerima setiap berkat yang daripada Tuhan? Nah, mari kita refleksi ke dalam. Apakah aku saat ini sedang berdoa, tapi karena nggak dijawab aku lagi marah sama Tuhan? Ataukah aku kemarin berdoa dan Dia bilang enggak, tapi aku mau belajar untuk mengucap syukur. Karena ini adalah blessing yang tertunda. Kita belajar untuk refleksi sebentar. Mari Bapak Ibu jadikan ini satu sebetulnya satu senjata pada waktu Tuhan bilang tidak. Kita harusnya aware bahwa kenapa ya? Nah, gitu. Karena tidak mungkin Tuhan melakukan sesuatu asal. Enggak. Karena kita tahu bahwa Dia itu punya satu rencana yang luar biasa dan besar untuk setiap Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga setiap apa yang Dia putuskan itu memiliki satu dampak besar bagi hidupku dan hidupmu. Sekalipun bukan sekarang. Tapi kalau kita tetap belajar untuk taat, kita tahu respon no dari Tuhan itu tadi, kita akan terima nanti di depan. Bukan dengan seperti yang kita pikirkan saat ini, tetapi apa yang Tuhan sedang kerjakan dan pikirkan untuk kita. Dia sedang mempersiapkan kepribadian kita, karakter kita yang terus bisa berkembang, di mana kita terus bergantung sama Tuhan, di mana kita belajar bahwa lewat tidak itu tadi, ternyata kita terus bertekun di dalam iman, kita terus bertekun di dalam doa. Kita tidak pergi dari Tuhan, kita tidak lari dari Tuhan, kita tidak nolak Tuhan, tapi justru kita semakin ngejar Tuhan, bergantung sama Dia, sehingga kita bisa melihat lewat kelemahan kuasa Tuhan nyata. Ternyata lewat itu semua ada blessing yang Tuhan sedang sediakan, tapi Dia sedang mempersiapkan kitanya terlebih dahulu untuk kita ready untuk menerimanya. Dalam menerima itu tadi. Karena kalau itu diberikan waktu kita minta, saat itu katanya Tuhan, kamu bisa lupa mungkin sama aku. Nah, itu bahaya Bapak Ibu. Kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya kok aku ini nggak diberkati sama seperti orang-orang yang lain di sana ya? Waktu saya pernah berpikir seperti itu. Karena saya sama suami kan kami
kami melayani Tuhan sepenuh waktu gitu. Jadi waktu saya bilang, kenapa ya kita kok diberkati yang sampai berlimpah seperti apa? Gitu. Ada beberapa hamba Tuhan yang berdoa. Dan satu kali kami diingatkan begitu. Kalau aku tidak mempersiapkan kamu lebih lagi, justru ketika aku memberkati kamu berlimpah, kamu justru jadi jauh sama aku. Buat saya, ketika kita jadi jauh dari Tuhan, itu adalah merupakan satu kegagalan kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Jadi saya akhirnya belajar menerima bahwa iya, enak pas kok. Bapak Ibu, saya stop dulu ya. Bapak Ibu tahu maksudnya dari kata-kata pas? Pas, butuh, pas ada, pas mau pergi kemana, bisa. Kepingin apa, bisa. Itu yang kita mau saat kita menjadi anak-anak Tuhan. Pas butuh, pas ada. Pas kepingin, pas, semuanya pas. Jadi itu akan lebih nikmat. Tapi itu akan terus membuat lutut kita selalu bertelut sama Dia. Kita tidak akan pernah lupa bahwa kita memerlukan Tuhan. Bahwa kita membutuhkan Dia selalu ada dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu Dia lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan Dia akan selalu seperti itu kepada setiap anak-anaknya. Karenanya jangan pernah berespon salah ketika Tuhan menjawab doa atau pergumulan kita dengan tidak atau jangan. Karena kita harus melihat dari sisi atau kacamata Tuhan bahwa tidaknya Tuhan itu adalah berkat yang tertunda yang pada akhirnya akan kita terima. Dan itu akan jadi satu kesukaan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Baik, Bu Aling, saya selesai sampai di sini. Terima kasih Tuhan Iya, berkati. puji Tuhan. Terima kasih Ibu Magdalena, Caroline. Bagus sekali Ibu pelajaran malam ini. Kami sangat
mendapatkan pencerahan dan juga sangat diberkati ya Bu untuk pengajarannya. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali. Dan baik, sebelum kita menutup kelas kita ya, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu acara-acara Sema Adonai ke depannya. Baik Bapak Ibu sudah tampak di layar ya. Baik untuk besok Bapak Ibu, hari Sabtu, tanggal 9 Agustus 2025 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema misteri hari kematian. Nah, menarik nih Ibu ya, Bapak Ibu ya, untuk kita pelajari. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija SEMTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, di hari Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat, itu masih ada kelas terakhir di Sema Adonai. Dan seperti biasa kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-55. Dengan temanya kali ini adalah Jewish Filosofi dan ini masuk part yang ketiga. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu diadakan tiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman. Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami, tolong subscribe ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube baru kami Cahaya Firman, tolong subscribe sekali lagi dengan penulisan @cahayafirman79-X9O6O. Dikarenakan ini adalah channel Cahaya Firman kami yang terbaru kembali ya Bapak Ibu. Dan channel Cahaya Firman kami yang terdahulu yang dengan penulisan @cahayafirman3x itu sempat mengalami kendala tidak dapat melive-kan kembali acara dari kelas Sema Adonai di YouTube. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, channel Cahaya Firman kami yang terdahulu itu sudah bisa melive-kan kembali acara-acara dari kelas Sema Adonai di YouTube. Dan Bapak Ibu juga tolong subscribe channel YouTube kami satu lagi yang bernama Sema Adonai Plus dengan penulisan @Sema Adonai Extra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu bisa melihat keseluruhan rekap dari acara-acara channel Cahaya Firman terdahulu. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari kelas Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Terutama program-program dari kelas Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan dengan Bapak Ibu membantu men-share channel Cahaya Firman kepada yang lain, sekaligus Bapak Ibu telah membantu channel kami untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekarang kita akan menutup kelas pembelajaran kita ya. Terima kasih Ibu Magdalena Karolin untuk pelajarannya ya Bu. Sangat memberkati kami semua dan semoga dan Ibu semoga pelayanan Ibu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi ya Bu, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Dan Ibu sekeluarga juga selalu dalam perlindungan Tuhan, diberi kesehatan dan berkat dari Tuhan selalu. Dan Ibu Magdalena Karolin, jika masih ada closing statement-nya, silakan Ibu menutup dengan closing statement-nya. Dan jika tidak, boleh dilanjutkan dengan menutup doa bagi kami semua. Persilakan Ibu. Oke, baik. Saya kira tadi saya sudah kasih closing statement bahwa mari kita bisa berespon dengan benar kepada setiap perkataan Tuhan yang mengatakan atau menjawab setiap doa dan pergumulan kita dengan tidak, jangan, atau no. Ya, mari berespon dengan benar karena apapun itu bukan untuk membuat setiap kita tidak mendapatkan sesuatu, tetapi kita sendiri sebagai satu pribadi kita sedang dipersiapkan untuk kita siap menerima
hal yang lebih besar lagi dari apa yang kita minta dan doakan tersebut. Dan di waktu yang tepat, seperti yang sudah contoh tadi ya, 40 tahun, tapi Tuhan kasih dan itu akan jadi kesukaan yang luar biasa. Nah, itu pun yang akan kita alami pada waktu kita menantikan dengan benar. Nah, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih atas setiap berkat-Mu, terima kasih atas setiap anugerah-Mu, terima kasih atas setiap bimbingan dan tuntunan-Mu. Terima kasih karena Engkau terus ada di dalam kehidupan kami, terus berjalan bersama dengan kami, terus mendidik setiap kami, terus mencintai kami, dan yang terpenting Tuhan, terima kasih karena Tuhan tidak pernah menyerah atas setiap kami. Dan sampai hari ini kami melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang terus semakin hari semakin mendewasakan kami. Menjadi satu pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Karena itu mari terus Tuhan, ajar dan didik kami sampai setiap kami jadi seperti apa yang Tuhan mau. Supaya sungguh-sungguh kami menikmati setiap apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam rencana Tuhan untuk menjadi bagian dalam kehidupan masing-masing kami. Terima kasih Bapa. Berkati Sema Adonai, berkati setiap orang-orang yang ada di dalamnya. Setiap murid-murid yang ada, baik di dalam Zoom ini maupun di YouTube. Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Dan biar setiap kami terus berproses sampai kami jadi seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya baik, terima kasih Ibu Magdalena Caroline untuk doanya bagi kami semua ya Bu, dan juga pelayanannya yang luar biasa bagi kami. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kebersamaannya dengan tim Sema Adonai dan semoga pelajaran malam ini juga menjadi berkat ya bagi Bapak Ibu semua, amin. Baik Bapak Ibu, jangan lupa besok pagi di pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, ada renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, dan juga malamnya ada pembelajaran firman Tuhan kembali di kelas Sema Adonai. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat. Tim Sema Adonai mengundurkan diri. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.